Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita berjumpa kembali untuk belajar materi kelas 4, tema 1, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Sudah siap ya? Indonesia terdiri atas beragam suku, budaya, dan agama. Dibutuhkan rasa toleransi untuk menyikapi keberagaman yang ada, sehingga dapat terjalin kebersamaan meski dalam keberagaman. Hal itu seperti yang tertuang dalam semboyan bangsa Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia memiliki banyak keberagaman dari ras, suku, budaya, dan juga agama. Sekarang kita pelajari keberagaman agama yang ada di Indonesia. Kita tahu ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Untuk umat Islam memiliki hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, sedangkan tempat ibadahnya adalah di masjid. Untuk umat Kristen dan Katolik memiliki hari raya yaitu Natal, sedangkan tempat ibadahnya adalah di gereja. Sedangkan umat Hindu memiliki hari raya yaitu Hari Raya Nyepi dan Galungan. Tempat ibadahnya adalah di pura. Untuk agama Buddha memiliki hari raya yaitu Waisak, dan tempat ibadahnya adalah di wihara. Dan terakhir adalah agama Konghucu. Umat Konghucu memiliki hari raya yaitu Imlek, dan mereka beribadah di kelenteng. Walaupun kita berbeda-beda agama, tapi ingat, kita harus bisa tetap rukun, saling menghargai, dan bersatu meski dalam keberagaman agama. Keberagaman dalam perbedaan bukan alasan untuk terpecah belah. Keberagaman yang ada justru menunjukkan betapa kayanya bangsa Indonesia. Kita harus tetap rukun, saling menghargai, dan saling bekerja sama. Kerjasama dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja tanpa perlu memandang ras, suku, agama, dan lain-lain. Kerjasama hanya boleh dilakukan dalam hal kebaikan ya. Manfaat kerjasama sangat banyak sekali. Antara lain, pekerjaan akan menjadi lebih ringan dan juga cepat selesai. Dengan bekerja sama, juga bisa mempererat kerukunan dan rasa persatuan kita. Berikut adalah contoh kerjasama yang bisa kita lakukan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Di rumah, bentuk kerjasama yang bisa kalian lakukan adalah membantu orang tua, atau juga bisa membantu adik belajar. Sedangkan di sekolah, bentuk kerjasama yang bisa kalian lakukan adalah melaksanakan tugas piket, atau juga melaksanakan diskusi bersama kelompok kalian. Sedangkan di masyarakat, bentuk kerjasama yang bisa kalian lakukan antara lain kerja bakti membersihkan lingkungan kampung atau bergotong royong memperbaiki jalan. Sekarang, kalau kita sudah belajar tentang kerjasama, masih ingatkah kamu cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Berikut ada teks berjudul Bekerjasama dalam Keberagaman. Coba tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf berikut. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan itu siap bekerja sama melakukan percobaan. Manakah yang termasuk gagasan pokok?
Coba tebak. Tahukah kamu gagasan pokoknya yang mana? Benar sekali. Gagasan pokoknya adalah Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Gagasan pokok adalah pokok atau inti pembahasan yang sedang dibahas pada suatu paragraf. Nah, sekarang manakah gagasan pendukungnya? Gagasan pendukung adalah kalimat yang berisi informasi untuk memperjelas gagasan utama. Manakah gagasan pendukungnya? Ya, benar sekali. Gagasan pendukungnya adalah kalimat sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya sampai akhir dari paragraf, yaitu keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Di teks paragraf tadi, keenam sekawan itu akan melakukan percobaan tentang bunyi. Masih ingatkah kamu bunyi dihasilkan oleh apa? Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Alat indera pendengar kita, yaitu telinga, akan menangkap getaran tersebut. Bagaimana ya cara telinga merasakan getaran sehingga kita bisa mendengar bunyi? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telinga juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga tengah dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalam. Sekarang, kamu sudah tahu kan tadi bagaimana telinga bisa mendengar bunyi? Untuk itu, kita akan mempelajari anatomi telinga manusia. Pertama, seperti kita tahu, di bagian luar telinga kita adalah daun telinga. Ini adalah bagian telinga luar. Kemudian di bagian telinga dalam ada gendang telinga, tulang-tulang pendengaran, dan saluran telinga. Di telinga bagian dalam ada kanal setengah lingkaran dan juga koklea atau rumah siput, dan juga ada saluran ekstasius. Berikut adalah bagian telinga dan fungsinya. Berikut adalah bagian telinga dan fungsinya. Ada bagian telinga luar, tengah, dan dalam. Setelah kita belajar tentang bunyi, masih ingatkah kamu gerakan tarian dasar Bungong Jeumpa? Sekarang, kamu akan berlatih menarikannya dengan menggunakan formasi. Berikut adalah beberapa formasi dalam tarian Bungong Jeumpa. Formasi gerakan pertama yaitu formasi gerakan A. Kalian berdiri sejajar secara lurus. Kemudian, pada formasi selanjutnya yaitu formasi gerakan B, kalian membentuk seperti pola huruf V. Selanjutnya adalah formasi gerakan yang ketiga yaitu formasi gerakan C. Kalian membuat pola lantai berbentuk huruf O atau lingkaran. Dan terakhir, dalam tarian kalian membentuk formasi gerakan D yaitu berpasang-pasangan dan berselang-seling. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat ya, walaupun kita belajar secara daring. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.